Saya lebih memilih agar rakyat saya menerima sedikit dari apa yang telah diberikan hidup kepada saya. Sadio Mane 2019. Potongan kalimat itu memperlihatkan bagaimana dermawannya seorang Sadio Mane. Tapi bukan cuma Mane, seperti yang kalian lihat di thumbnail, video ini akan membahas jasa yang udah diberikan dari Mohamed Salah dan Sadio Mane untuk masing-masing kampung halamannya. Meskipun mereka berkarir dan meraih kesuksesan di Eropa, nggak membuat mereka lupa dengan kampung halamannya. Kita mulai dari Mohamed Salah. Mohamed Salah berasal dari desa Nagreg di Mesir, yang jaraknya sekitar 2,5 jam perjalanan dari ibu kota Mesir, Kairo. Nggak ada yang menyangka bahwa daerah yang 65% penduduknya hidup dalam kemiskinan menciptakan salah satu pemain bola yang hebat. Kehebatannya di atas lapangan terlihat dari prestasinya, yaitu menjadi pemain Afrika yang mencetak gol terbanyak di Liga Inggris dan Liga Champions. Selain itu, kerendahan hatinya di luar lapangan membawa pengaruh besar bagi kampung halamannya. Salah sangat bangga menjadi warga Mesir. Menjadi seorang Mesir di level ini sungguh tak terbayangkan bagi saya, ujarnya kepada wartawan setelah mengangkat trofi Liga Champions 2019. Salah mengatasi masalah-masalah ekonomi, sosial, dan kemanusiaan yang ada di kampung halamannya. Pengaruhnya yang besar, dedikasi, dan kebaikannya kepada warga Mesir menjadikannya salah satu sosok yang paling populer dan dicintai di Mesir. Pada tahun 2014, sekitar 7,3 juta warga Mesir nggak punya akses ke air minum yang bersih. Angka ini terus meningkat perlahan setiap tahunnya. Selain itu, sekitar 8,4 juta warga Mesir nggak punya akses ke fasilitas sanitasi yang memadai. Salah satu daerah yang terdampak adalah Desa Nagreg, kampung halaman Salah. Untuk mengatasi hal ini, Salah membeli dan menyumbangkan sebidang lahan seluas 5 akre atau sekitar 2 hektar senilai $450.000. Lahan ini letaknya di Desa Sarbatu, desa yang dekat dengan Desa Nagreg. Lahan ini nantinya dipakai untuk pembangunan instalasi pengolahan limbah yang bisa menyediakan air minum bersih dan layanan sanitasi yang memadai untuk Desa Sarbatu, Desa Nagreg, dan desa-desa lain di sekitarnya. Pada aspek kesehatan, Salah menyumbang ke Rumah Sakit Baisong yang letaknya dekat dengan Desa Nagreg pada tahun 2018. Ia menyumbangkan uang senilai $715.000 untuk merenovasi ICU dan membeli beberapa peralatan medis seperti tempat tidur pasien, ventilator, serta peralatan eko dan sonar yang lebih modern. Setahun setelahnya, yaitu tahun 2019, terjadi serangan teroris yang merusak bangunan rumah sakit kanker di Kairo. Karena kejadian itu, Salah menyumbangkan uang senilai $3 juta untuk merenovasi rumah sakit tersebut. Selanjutnya, saat wabah COVID melanda Mesir, Salah menyumbangkan ribuan ton makanan ke Nagreg untuk antisipasi dampak ekonomi. Selain itu, Salah juga mendonasikan beberapa ambulan untuk memudahkan pemindahan pasien ke rumah sakit dan tabung oksigen untuk membantu warga yang terjangkit COVID. Pada aspek pendidikan, di tahun 2017, tingkat melek huruf di Mesir sebesar 71%, di bawah rata-rata dunia yaitu sebesar 86%. Untuk mengatasi masalah ini, Salah pada tahun 2018 membangun sekolah khusus perempuan di Nagreg. Salah juga membiayai pembangunan sekolah Al-Azhar di Nagreg. Pembangunan sekolah ini jadi salah satu impian Salah, karena bisa membantu para siswa yang sebelumnya harus menempuh jarak yang jauh untuk bersekolah. Karena kepeduliannya pada dunia pendidikan, pada tahun 2020, Salah jadi Duta Instant Network School atau INS, yang merupakan kerjasama antara Vodafone Foundation dan UNHCR. INS bertujuan untuk menyediakan pendidikan berkualitas bagi anak-anak pengungsi dan penduduk setempat. Dalam perannya sebagai duta, Salah telah mengunjungi beberapa sekolah di seluruh negeri untuk meningkatkan kesadaran pentingnya pendidikan yang berkualitas. Karena jasa dan perannya buat kampung halamannya, Mohamed Salah dapat penghargaan Laureus Sport for Good Award pada tahun 2021. Bukan cuma itu, Salah juga jadi panutan bukan cuma bagi warga desa, tapi buat seluruh warga Mesir. Bahkan, kisah perjalanan hidupnya masuk ke kurikulum pendidikan buat murid-murid di Mesir. Hal ini dilakuin untuk memotivasi para murid di Mesir untuk bisa meraih kesuksesan.
Pemain selanjutnya adalah Sadio Mane. Mane berasal dari desa Bambali, Senegal. Bagi negara yang 75% keluarga hidup dalam kemiskinan ini, kehadiran Mane sebagai bintang sepak bola membawa pengaruh yang besar. Selain mempersembahkan Piala Afrika untuk negaranya di tahun 2022, Mane juga banyak membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tanah kelahirannya. Pada bidang pendidikan, Mane menyumbangkan 250.000 pounds untuk mendirikan sekolah di Bambali pada tahun 2019. Selain itu, Mane juga memberikan penghargaan bagi siswa yang berprestasi. Penghargaan tersebut berupa laptop gratis dan beasiswa sebesar $400 ke setiap siswa yang berprestasi. Pada bidang kesehatan, Sadio Mane membangun rumah sakit di Bambali senilai $693.000 dan mendorong pemerintah untuk menyediakan tenaga medis yang mengoperasikan rumah sakit tersebut. Rumah sakit ini nggak hanya melayani desa Bambali, tapi juga untuk melayani 34 desa di sekitarnya. Hal ini dilakuin karena saat itu hanya 32% dari masyarakat pedesaan yang punya akses terhadap layanan kesehatan. Pembangunan rumah sakit ini juga dilatar belakangi oleh kejadian saudara perempuannya yang harus lahir di rumah karena nggak ada rumah sakit di desanya. Selain itu, secara statistik, tingkat kematian ibu di Senegal sangat besar, yaitu sebesar 315 kematian untuk setiap 100.000 kelahiran, berbanding sangat jauh dari Amerika Serikat yang hanya 19 kematian per 100.000 kelahiran. Sadio Mane juga berperan dalam pengembangan infrastruktur lainnya. Mane membiayai pembangunan pom pengisian bahan bakar dan membangun kantor pos. Mane juga membangun infrastruktur internet 4G karena di desanya belum punya akses yang memadai ke teknologi komunikasi yang modern. Bukan cuma itu, Mane juga merenovasi stadion mini yang ada di Bambali. Stadion yang sebelumnya beralaskan tanah ini direnovasi jadi punya rumput buatan. Selain itu, dibangun juga kursi untuk penonton. Stadion ini diberi nama Stade de Bambali. Karena jasanya itu, Mane jadi duta buat Right to Play, sebuah organisasi yang bertujuan untuk memberdayakan anak-anak, khususnya dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Mane bekerja sama dengan organisasi itu untuk memberikan kesetaraan dan pemberdayaan kepada anak-anak perempuan di Senegal. Hal ini sangat penting karena di Senegal, perempuan menghadapi berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi akibat perbedaan gender. Belajar dari Sadio Mane, ada statement panjang yang sangat menarik dari Mane. Dia bilang bahwa, mengapa saya menginginkan 10 Ferrari, 20 jam tangan belian, atau 2 pesawat? Apa yang bisa dilakukan benda-benda itu? Saya pernah lapar dan harus bekerja di ladang. Saya pernah mengalami masa-masa sulit, bermain sepak bola tanpa alas kaki. Saya tidak mendapatkan pendidikan, dan banyak hal lainnya. Tapi hari ini, dengan apa yang saya peroleh berkat sepak bola, saya bisa membantu rakyat saya. Saya membangun sekolah, sebuah stadion, kami menyediakan pakaian, sepatu, dan makanan bagi orang-orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrim. Selain itu, saya memberikan 70 euro per bulan kepada semua orang di daerah yang sangat miskin di Senegal yang membantu perekonomian keluarga mereka. Saya tidak perlu memamerkan mobil mewah, rumah mewah, bahkan pesawat. Saya lebih memilih agar rakyat saya menerima sedikit dari apa yang telah diberikan hidup kepada saya.